Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Chu Xingyun meninggalkan kota Zunwu dan datang ke aliran gunung yang terpencil. Begitu dia melangkah ke aliran gunung, dia segera menutup ruang dengan kekuatan spiritual dan menghalangi hati hujan yang kering, dan tidak ada yang bisa masuk. Sosok acuh tak acuh Chu Xingyun muncul di samsara. Mengaum. Tanpa peringatan, suara menderu yang sangat marah datang dari mulut Chu Xingyun. Pada saat yang sama, cahaya pedang keluar darinya, dan gelombang kemarahan naik ke langit, terjalin dengan gila di batal. Suara gemuruh terdengar satu demi satu, di depan kekuatan mengerikan ini, ruang dalam hampir terganggu. Cahaya pedang ditusuk dan kemarahan mengamuk. Rasanya seperti berada di neraka yang kacau. Bahkan dengan raungan meraung ini, api lubang hitam muncul dari belakang Chu Xingyun. Pedang tidak bergerak, memancarkan keajaiban langit, dan mengikis seluruh ruang sedikit. Bergerak anomali yang tenang dan menakutkan. Jika itu adalah dunia luar, kemungkinan itu telah menjadi tempat mati, dan tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Bahkan spesies pohon harus dibakar oleh kemarahan Chu Xingyun. Di Istana Kekaisaran, ketika Qian Yin mengatakan kalimat pertama sarkasme, Chu Xingyun ingin memulai, dia ingin menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan kepala mantan dan menumpahkan kebenciannya. Hal yang sama berlaku untuk penguasa kekuatan, yang ingin mengambil jiwa mereka sehingga orang-orang ini tidak akan pernah bisa melarikan diri ke reinkarnasi. Alasan tembakan Chu Xingyun adalah ratusan ribu, cukup untuk membunuh cincin itu, tetapi karena alasan itu, ia akhirnya tidak menggunakan pedang yang harus dibunuh. Hanya karena orang-orang ini adalah penguasa dinasti besar. Chu Xingyun tidak takut pada mereka, apalagi pasukan mereka. Orang datang untuk membunuh orang, dan Buddha berani menghancurkan mereka. Tetapi jika ia benar-benar membunuh penguasa semua kekuatan, maka urutan ke-18 dinasti akan benar-benar terganggu, dan Chu Xingyun juga akan dibenci oleh banyak orang. Chu Xingyun tidak peduli dengan penghinaan ini, tetapi karena penghinaan ini, dia tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan dinasti ke-18, juga tidak bisa dengan paksa mengumpulkan semua sumber daya budidaya dari dinasti ke-18 dan terus menyingkat para budak dari lubang hitam. Dalam keadaan seperti itu, ketika gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao dipukul, Chu Xingyun akan sulit ditolak, dan akan sulit untuk menjejakkan kaki di istana Jiuhan untuk menyelamatkan air dan aroma dari air yang dalam. Karena itu, ia harus bertahan. Bahkan jika Anda mengertakkan gigi, Anda harus menanggung penghinaan dan cemoohan ini. Untuk Chu Xingyun sekarang, semua yang dilakukannya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan Sui Liuxiang. Berbisik, setelah raungan menghilang, Chu Xingyun perlahan-lahan jatuh kembali ke tanah, terengah-engah di mulutnya, matanya masih mengandung niat membunuh, tetapi ia berusaha keras untuk menahan diri, seluruh orang tampak aneh dan menyedihkan. Pada akhirnya, dia duduk bersila dan langsung memasuki kondisi istirahat, mencoba mengekang keinginannya untuk membunuh. Untuk sesaat ketika Chu Xingyun menutup matanya, gelombang aneh tiba-tiba muncul di ruang batin, dan kemudian, sinar cahaya hijau samar seperti gelombang air menyebar, menutupi setiap inci dari kekosongan. Chu Xingyun membuka matanya tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, dia benar-benar merasakan rasa kematian yang kuat dari kecemerlangan hijau yang samar ini, dan tampaknya mampu menembus sumsum tulang, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Ini adalah kayu ketidakadilan. Hati Chu Xingyun bergetar keras, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat datang ke pusat ruang batin. Saat dia mendekati masa lalu, matanya langsung membeku. Saya melihat di sana, kecemerlangan hijau tak berujung, seperti sungai yang panjang, melintasi udara, benar-benar tanpa embusan angin keras ribuan binatang buas, dan di tengah-tengah sungai yang panjang itu, tergantung tongkat kerajaan yang misterius, semua nafas kematian, semua lampu hijau, semua dari hal ini. Chu Xingyun menahan napas tanpa sadar, sosoknya mendekat, dan tongkat kerajaan di matanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tongkat itu memang kayu dari jiwa yang salah, tetapi perbedaannya adalah bahwa tubuh kayu itu benar-benar diukir. Pola api kuno yang padat menyerupai binatang buas, bukan binatang buas, dan samar-samar memancarkan momentum kekerasan. Di bagian atas tongkat kerajaan ada nyala api hijau yang melayang, dan nyala api itu bergerak, yang semuanya adalah nafas kematian, tetapi memang begitu. Di tengah nyala api, ada lagi hantu buram, yang berisi vitalitas. Gambar hantu. Ini, Chu Xingyun tampak terganggu, benar-benar terkejut, dan semua berbicara sedikit. Jelas tongkat kerajaan ini digabungkan dari api binatang buas dan kayu dari jiwa yang salah, dan nafas terakhir dari kematian sepenuhnya terintegrasi ke dalam nyala api dan berubah menjadi nyala api kematian. Tetapi apakah hantu samar-samar dalam nyala api? Chu Xingyun menghembuskan nafas berat, menggerakkan langkahnya dengan ringan, dan bersandar ke tongkat kerajaan yang misterius. Pada saat ini, tongkat kerajaan itu sepertinya merasakan keberadaan Chu Xingyun, dan di dalam nyala kematian, sebuah lampu hijau mekar tercetak di alisnya.
Tiba-tiba, informasi yang luas dan tak ada habisnya tidak masuk ke pikiran Chu Xingyun, membuat murid rangkapnya berlubang, menutup matanya dengan tak tertahankan. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Xingyun untuk perlahan membuka matanya dan memegang tangan. Tongkat kerajaan itu sepertinya dipanggil dan jatuh seketika. Saat dia menyentuh telapak tangan, aun hijau bertemu, dan semua nafas kematian menghilang ke dalam ketiadaan. Kematian jiwa, ini namamu. Chu Xingyun menatap tongkat sihir misterius di tangannya. Begitu dia berbicara, tongkat kerajaan itu sedikit bergidik dan merespons. Melihat adegan ini, mulut Chu Xingyun dipenuhi dengan senyum kepuasan, kekuatan spiritual mekar, dan bergabung ke dalam nyala kematian, sehingga hantu samar melompat-lompat, samar-samar mengungkapkan rasa sukacita, seolah-olah hantu adalah jiwa, dengan suka dan duka. Kayu jiwa yang tidak adil adalah tempat di mana jiwa bernafas, dan nafas kematian yang kuat, api binatang adalah api yang paling mendominasi, dan ia dibunuh dan dihancurkan. Setelah dua kontak, bukan siapa yang melahap siapa tetapi yang diintegrasikan ke dalam jiwa kematian. Bertenggerlah ribuan jiwa. Selain itu, keberadaan keduanya juga melahirkan roh api yang hidup. Dengan cara ini, apakah jiwa-jiwa yang mati melampaui senjata kerajaan dan menjadi prajurit yang tak bertuhan? Aku sebenarnya menciptakan seorang prajurit yang tak bertuhan sendirian. Tiba-tiba, Chu Xingyun memuntahkan dari mulut Chu Xingyun, sehingga dia terkejut dan bahagia, tetapi setelah beberapa saat Chu Xingyun tiba-tiba menghentikan suaranya, matanya menjadi suram, dan seluruh orang menghembuskan napas dingin. Tiba-tiba, nyala jiwa orang mati bergetar, tetapi di mata Chu Xingyun, ada cahaya yang keluar, mulutnya membuka dan menutup, gigi mengertak dan berkata pada dirinya sendiri, kematian Xia Yunxing dan Ji Yuan akan segera melewati kembali ke kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo. Sekarang saya tidak punya waktu, saya hanya bisa dalam bahaya. Qianyin, Raja Aoqi, Raja Guyan, dan penguasa kekuatan dinasti utama, semua ini, kamu memaksaku. Malam berlalu, dan harinya pun tiba. Qian Yuxin menunggu di luar aliran gunung terpencil dan terjaga semalaman. Dia bertanya-tanya mengapa Chu Xingyun menghadapi omelan dan omelan penguasa kekuasaan dan akan menggertakkan giginya untuk menyembunyikannya, berbalik dan pergi, tidak membunuh satu orang, tetapi lebih, dia khawatir, takut bahwa Chu Xingyun akan mengalami kecelakaan, jadi dia terus menunggu di sini, tidak meninggalkan setengah langkah. Matahari yang berkobar mencuat dari awan-awan ketika sinar pagi pertama jatuh, kekuatan spiritual yang menyelimuti seluruh aliran gunung tersebar, dan sesosok gelap berjalan keluar dari aliran gunung, dengan langkah lembut, tetapi dengan kesuraman yang tak terlihat. Melihat sosok gelap muncul, mata indah dari jantung hujan berkilauan, dan dengan cepat berjalan, dan berkata, Chu Xingyun, kamu baik-baik saja. Saat dia berkata, dia menatap Chu Xingyun, tapi dia melihat Chu Xingyun menggerakkan matanya dan bertanya, ayahmu, dan juga beberapa bangsawan yang masih hidup, telah meninggalkan kota Zunwu. Ya, itu telah dipindahkan ke tempat yang aman. Hati Gan Yu bahkan lebih bingung. Mengapa Chu Xingyun tiba-tiba menanyakan ini, tapi dia masih tahu segalanya dan mengangguk sebagai jawaban. Kamu segera membawa mereka ke pavilion Wanjian, jangan menunda sebentar. Chu Xingyun berkata lagi. Selama pidatonya, tubuhnya melayang ke langit, dibungkus dengan roh bergulir, dan momentum kuat yin dan yang terungkap pada saat ini. Lelah. Mendengar kata-kata itu, hujan kering tertegun, dan buru-buru bertanya, apa maksudmu, mengapa kita pergi ke pavilion Wanjian, dan kamu, apakah kamu tidak akan kembali ke pavilion Wanjian? Pertanyaan keluar dari mulut Qian Yuxin, tetapi Chu Xingyun tidak menanggapi, dan bahkan tidak mengembalikan kepalanya. Matanya menatap ke depan, memancarkan aura, dan menghilang seketika. Hati Qian Yu sudah bingung. Perilaku Chu Xingyun membuatnya semakin bingung dan menggoda tubuhnya. Dia ingin mengejar dan meminta pengertian. Sayangnya, kecepatan Chu Xingyun terlalu cepat. Lenyap dalam beberapa saat. Di sisi lain cakrawala, tidak ada jejak sama sekali. Cepat, angin panik menyapu, meledakkan rambut hitam panjang Chu Xingyun, menyalakan pakaiannya, dan membuat suara berburu. Tetapi melihat dia semakin cepat dan lebih cepat, mata yang terkandung di matanya menjadi semakin tegas. Setelah terburu-buru cepat, setelah sekitar 1 jam, bidang visi Chu Xingyun muncul pegunungan yang sangat luar biasa, dengan urat seperti naga dan ratusan mil. Rentang gunung membentang ke ujung bidang visi dan ditutupi oleh awan yang bergulir, membuat orang tidak dapat lihat dengan jelas. Pegunungan yang luar biasa ini, disebut pegunungan liar kuno, adalah pegunungan tertua dan terpanjang di dalam Wanjian Pavilion. Wilayah Pavilion Wanjian dibagi menjadi 18 dinasti, masing-masing dinasti memiliki sisinya sendiri, yang berseberangan dan menyatukan. Di luar wilayah dinasti ini, ada jajaran gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kecenderungan untuk menutupi. Pegunungan kuno berdiri di tengah-tengah wilayah klan. Tidak hanya gunung yang curam, tetapi juga tak ada habisnya, keberadaannya tampaknya mampu menghubungkan berbagai pegunungan, seperti naga sejati, mengelilingi dinasti Eitin. Kecepatan Chu Xingyun melonjak ke pegunungan gurun kuno. Napasnya tidak sengaja disembunyikan. Ketika ia melewati langit, banyak binatang roh menggigil dan merangkak di tanah seolah-olah mereka menyambut raja seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, ada banyak binatang buas yang keras dan marah mengaum di kedalaman pegunungan.
Suara itu mengguncang langit, membuat seluruh hutan gunung bergoyang, dan napas keras binatang roh mengamuk seperti tempat kuno yang primitif. Sejarah pegunungan liar kuno terlalu panjang, pegunungan dalam tidak ada yang tahu di mana ujungnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak roh-roh horor yang tersembunyi di daerah kuno ini. Chu Xingyun tidak terlalu peduli dengan binatang buas itu, dan dia melompat langsung ke puncak gunung-gunung liar kuno. Di sini, lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari tanah, awan-awan asap melayang, seolah-olah mereka berada di negeri dongeng, mampu mengumpulkan banyak hal. Fundus. Dengan pandangan muram di sekitar, Chu Xingyun mengulurkan tangan kanannya. Dengan dia sebagai pusat, segumpal api hijau mekar, terkondensasi di langit seperti pusaran, dan akhirnya berubah menjadi sarang jiwa yang mati, perlahan jatuh ke bawah. Dengan munculnya jiwa orang mati, barisan pegunungan liar kuno yang baru saja kembali ke kedamaian telah sekali lagi meledak dengan raungan binatang buas. Binatang buas ini mengaum, kejam, ketakutan, dan bahkan menyerah, berbeda, bergema di seluruh ruang, seolah-olah dunia menginginkannya. Pergolakan. Apa yang terjadi? Ada banyak praktisi seni bela diri di pegunungan liar kuno, mereka merasakan gerakan aneh dan melihat kembali ke alam bawah sadar, makhluk-makhluk roh ini sangat aneh, mengapa mereka tiba-tiba tidak normal? Di puncak gunung, Chu Xingyun telah memegang jiwa-jiwa yang mati di dalam hati, dalam nyala api hijau gelap memantulkan mata gelapnya yang dalam kilatan cahaya dingin berkedip-kedip dan melompat hingga dia menyelimuti murid-muridnya. Mari kita mulai. Chu Xingyun berkata pada dirinya sendiri, dia mengangkat jiwa-jiwa yang mati, hantu buram dalam nyala kematian mulai melompat, gelombang aneh yang tak terkatakan menyebar, mengabaikan kekuatan spiritual, dan bahkan mengabaikan ruang, seperti gelombang air gema umum hilang. Hentikan. Pada saat ini, teriakan tergesa-gesa terdengar dalam pikiran Chu Xingyun. Pada saat yang sama, kandang penjara cahaya hitam muncul dengan jelas. Di dalam kandang, seorang pemuda berkulit hitam sebenarnya di penjara. Pria muda berkulit hitam ini benar-benar Chu Xingyun sendiri, dan suaranya hanya dibuat olehnya. Heart Demon, kamu tidak bisa gila, kamu tahu bahwa dengan melakukan itu, dinasti 18 akan jatuh ke dalam jurang tak berujung, banyak orang akan mati, dan banyak orang akan terlantar. Chu Xingyun terperangkap dalam sangkar cahaya hitam oleh setan-setan jantung. Di dalam, tidak mungkin untuk melarikan diri sama sekali, tetapi dapat mempengaruhi iblis dengan suara. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, pola pedang gelap di dahi iblis itu melonjak, dan setelah melihatnya, dia mengembalikan matanya ke jiwa-jiwa yang sudah mati, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang tak terbatas, dan semua awan berserakan datang. Melihat ini, Chu Xingyun menggertakkan giginya dengan keras dan berteriak, jiwa-jiwa yang mati adalah perpaduan dari api 10.000 binatang buas dan kayu jiwa yang salah. Keberadaan yang pertama dapat membakar segala sesuatu dan mendesak binatang-binatang, seperti untuk yang terakhir, sangat mematikan, sekali kontak dengan jiwa, itu akan terus melepaskan vitalitas, menyebabkan jiwa jatuh ke dalam kepanikan yang tak berujung. Harta seperti itu adalah pembunuh mutlak, dan ketika Anda datang ke pegunungan gurun kuno, Anda ingin menggunakan jiwa-jiwa yang mati dan kekhasan pegunungan gurun kuno untuk menjatuhkan api maut dan menembus ke kedalaman pegunungan, sehingga menarik roh binatang panik. Pada saat itu, panik akan di luar kendali sampai menyebar ke gunung lain. Ngomong-ngomong, Chu Xingyun tiba-tiba melihat ke bawah ke mata setan-setan itu dan berkata dengan sangat jelas, kamu mencoba menggunakan ini untuk memicu gelombang buas teror yang meliputi 18 dinasti. Dengan cara ini, semua kekuatan yang menentang Anda akan jatuh ke dalam gelombang buas yang tak berujung ini, dan bahkan tulang-tulang tidak akan ditinggalkan. Ini rencanamu, apakah aku benar? Meskipun Chu Xingyun dipenjara dalam sangkar, dia tahu semua tentang setiap gerakan dan pikiran iblis, dan dia tahu kekuatan menakutkan jiwa-jiwa yang mati. Lebih penting lagi, Chu Xingyun memahami gelombang binatang lebih baik daripada siapapun, secara menyeluruh. Di masa lalu, gelombang binatang meletus di kota air hitam, dan ribuan roh dan binatang melaju cepat. Dimanapun mereka lewat, semuanya menjadi tidak dapat dikenali, dan ada banyak kematian dan cedera. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mayat itu liar. Pada saat itu, desa di mana Luolan berada berubah menjadi reruntuhan, dan banyak mayat yang tidak lengkap ditumpuk dan berubah menjadi gunung mayat. Darah yang mengalir dari para MILF sudah cukup untuk menodai bumi merah. Akhirnya, jika bukan karena tembakan Wufu, aku takut bahkan Blackwater City akan terancam punah, gerbang kota rusak, bangunan hancur, tak terhitung pengrajin bela diri terbunuh di bawah cakar binatang, dan mayat itu sulit untuk bertahan hidup. Situasi ini, pemandangan ini, sangat tragis, tetapi gelombang binatang seperti itu hanya dapat dianggap sebagai gelombang binatang kecil. Pasang binatang buas yang sebenarnya mengumpulkan puluhan ribu binatang roh. Binatang roh itu sepenuhnya diliputi oleh kekerasan, diinjak-injak oleh kuku binatang, bumi akan bergetar, bahkan kota utama dinasti tidak berani meremehkan. Ketika pasang binatang buas benar-benar meletus, semua kota yang mengaum pasang binatang buas akan rusak dengan kejam, dan semua orang yang menghalangi tembakan akan disembelih secara instan, dunia akan berubah warna, dan kekosongan akan diselimuti oleh darah dan pembusukan. Nafas itu sendiri bisa mati lemas.
Tetapi pada saat ini, roh-roh jahat menggunakan kekuatan jiwa-jiwa orang mati untuk bersiap menghadapi gelombang buas yang meliputi 18 dinasti, dengan kata lain, wilayah luas yang dimiliki Paviliun Wanjian akan dipenuhi dengan sosok mengerikan gelombang buas. Chu Xingyun hampir tidak bisa membayangkan akan menjadi apa dinasti 18 di bawah gelombang binatang buas, dan berapa banyak orang yang akan kehilangan cakar binatang mereka dan menjadi hantu kesepian yang sedih. Karena ini, Chu Xingyun buru-buru membuat suara ingin mengekang gerakan gila setan. Aku sudah dipenjara begitu lama. Sepertinya kamu belum berubah. Itu masih merupakan tindakan moral dari kebajikan dan keadilan. Ini benar-benar menjengkelkan. Iblis itu mencibir, dan suaranya penuh penghinaan dan penghinaan. Aku berakting dengan Chu Xingyun, dan aku selalu memiliki garis bawah. Tidak seperti kamu, aku benar-benar gila, dan aku hanya akan membuat beberapa gerakan gila. Chu Xingyun menghirup. Dia meraih sangkar cahaya hitam dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Langkah gila. Setan itu terhibur dengan kata-kata Chu Xingyun. Setelah beberapa tertawa, seluruh wajahnya dingin dan menatap Chu Xingyun, berkata, apakah kamu pikir ada pilihan lain sekarang? Kata-kata ini membuat mata Chu Xingyun bergetar, tetapi dia mendengar setan itu terus berkata, pertama, penampilan Xia Yunxing dan Ji Yuan berarti bahwa Seng Xiao Temple dan Daluo Jinmen siap menembak ingin menghancurkan Paviliun Wanjian, lampiran dua Da Zongyu, dan kematian mereka akan membuat kedua Da Zongmen ini marah, bagaimana Wan Jiange akan menolaknya. Setelah pecahnya gelombang binatang, dinasti ke-18 akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, itu juga dapat mengisolasi berita kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo, menyembunyikan kematian Xia Yunxing dan Ji Yuan, dan membuat mereka menunda. Kedua, ke-18 dinasti saat ini tidak mengakui dominasiku. Aku tidak bisa mengambil alih kekuasaan dinasti, dan sulit untuk mencari sumber daya dinasti, memadatkan para budak lubang hitam, dan aku tidak bisa menyelamatkan Liu Xiang. Munculnya gelombang buas adalah kesempatan untuk menunjukkan pentingnya Paviliun Wanjian, dan menghancurkan kekuatan lama dalam satu gerakan, merebut kembali semua sumber daya, dan benar-benar mengendalikan 18 dinasti dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah, pada saat ini, kata-kata iblis berbalik dan suaranya rendah, Anda dan saya semua tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, 18 dinasti akan mengalami malapetaka yang tidak dapat dihindari. Sekarang, saya hanya penggunaan jiwa orang mati memicu gelombang buas ini sebelumnya. Bagaimana ini bisa menjadi bencana bagi orang-orang dari 18 dinasti? Setelah iblis selesai berbicara, dia menatap Chu Xingyun dengan tatapan konyol. Chu Xingyun bereinkarnasi selama ribuan tahun dan secara alami tahu banyak tentang masa depan dinasti 18. Seperti yang baru dikatakan iblis, dalam beberapa tahun ke depan, 18 dinasti memang akan mengalami malapetaka binatang buas, dan malapetaka ini telah dialami oleh Chu Xingyun secara langsung. Adegan ini mengerikan dan mengejutkan. Karena bencana itu, orang-orang dari 18 dinasti tidak bisa bertahan, dan bahkan Paviliun Wanjian hampir hancur. Chu Xingyun tiba-tiba terdiam, iblis-iblis itu menggelengkan kepalanya, dan akhirnya berkata, hanya dalam beberapa tahun, pasang hewan akan menumpuk hingga batasnya. Begitu pecah, itu akan menghancurkan dunia dan mengulangi tragedi itu. Saya memicunya terlebih dahulu. Setelah air pasang-pasang surut, banyak orang memang akan mati, tetapi dibandingkan dengan bencana pasang surut hewan sebelumnya, bahayanya jauh lebih kecil, dan ada lebih sedikit orang yang meninggal. Jika kamu tidak menggunakan metode ini, bagaimana kamu memadatkan budak dari lubang hitam, dan bagaimana kamu menyelamatkan Liu Xiang? Ambisi gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao sangat bersahaja, dan Chu Xingyun melihatnya. Mo mengatakan bahwa itu adalah Paviliun Wanjian pada saat ini, bahkan jika itu adalah masa kejayaan Paviliun Wanjian dan Sekte Bintang Kuno, mereka tidak bisa menolaknya. Selama dua tembakan besar ditembak, Wanjian Paviliun akan dihancurkan dalam sekejap. Kesenjangan terlalu besar untuk dihentikan. Selain itu, apa yang dikatakan setan tidak masuk akal. Semakin banyak pasang binatang buas terakumulasi, semakin berbahaya itu. Jika pasang binatang buas ini dipicu sebelumnya, meskipun korban tidak dapat dihindari, itu dapat meminimalkan kerusakan. Bagi orang-orang dari 18 dinasti, itu memang bermanfaat. Chu Xingyun menggertakkan giginya, tidak bisa menyangkal kata-kata iblis. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan suara yang dalam, setelah air pasang dimobilisasi terlebih dahulu, 18 dinasti akan bebas dari air pasang selama beberapa dekade, tetapi dengan cara ini, pedang bermata dua. Cukup. Iblis itu mendengus dingin, menyela kata-kata Chu Xingyun, hanya untuk melihat tangannya terentang, dan cahaya hitam itu begitu berat sehingga ia mengikat seluruh tubuh yang terakhir dan tidak bisa lagi bergerak. Dia berkata, aku tidak ingin mendengar kata-kata ketidaktahuanmu. Aku mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Liu Xiang, aku bisa melakukan apa saja tanpa kembali, bahkan jika aku bertarung dengan langit dan bertarung dengan tanah. Terlebih lagi, dengan merebaknya gelombang buas, roh-roh api yang sia-sia yang ada dalam jiwa-jiwa yang mati juga akan dipelihara dan terus tumbuh dan berkembang. Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana roh yang dilahirkan oleh tentara tak bertuhan akan menjadi?
Saat berbicara, mata setan jatuh pada makhluk yang sia-sia, dan lampu ajaib di mata terus menyala. Setelah penelitian yang cermat, ia dapat menyimpulkan bahwa roh api yang sia-sia ini, yang berasal dari jiwa orang mati, memang memiliki vitalitas yang kuat, tetapi itu hanyalah prototipe dan tidak sepenuhnya matang. Setelah jiwa-jiwa yang mati menyulut gelombang binatang, roh api dapat membakar binatang buas untuk mendapatkan makanan yang tak ada habisnya, dan dengan demikian cepat berkembang dan menjadi matang, dan secara menyeluruh menampilkan kekuatan misterius. Kekuatan ini, bahkan Chu Xingyun, yang memiliki 1000 tahun pengalaman, tidak begitu jelas. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan yang kuat dari harapan ingin melihat adegan roh api matang dengan matanya sendiri. Setelah jeda, mata iblis kembali kedinginan. Dia melirik Chu Xingyun dengan Yu Guang, dan berkata dengan dingin, akhirnya, aku ingin menyatakan bahwa meskipun aku iblis, aku dilucuti dari tubuhmu, yang mewakili obsesi yang kuat untuk menyelamatkan Liu Xiang. Apa yang saya pikirkan adalah apa yang Anda pikirkan, apa yang saya lakukan adalah apa yang Anda pikirkan, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun kepada saya. Ketika suara terakhir jatuh, cahaya hitam mekar, menenggelamkan Chu Xingyun sepenuhnya, dan pada saat yang sama, cahaya hitam bergetar sedikit dan kembali memasuki kegelapan, menghilang tanpa jejak. Di luar, tubuh Chu Xingyun sedikit bergetar, matanya terbuka lagi, dan pola pedang gelap di tengah alisnya menggeliat melepaskan sihirnya tanpa penyembunyian, dan menyebar lagi. Wei Nuo baik-baik saja, sebenarnya sangat bodoh, aku benar-benar menertawakanku. Wajah Chu Xingyun muncul seperti busur aneh, matanya mendingin, dan mengirim jiwa-jiwa yang mati ke langit. Jatuh, meludah dengan suara rendah. Tapi melihat telapak tangan Chu Xingyun mengepak, jiwa-jiwa yang mati gemetar di langit, makhluk mati dalam nyala kematian melompat terus-menerus, seberkas api mekar dan jatuh, 1 dari 2, 2 dari 3, 3 dari 3000, difusi sesaat di mana-mana di pegunungan. Ketika nyala api ini benar-benar tersebar, raungan binatang buas meledak di seluruh pegunungan padang pasir kuno. Selain itu, gerakannya menjadi lebih besar, dan bahkan bumi bergetar dan pergi. Para prajurit di pegunungan dikejutkan oleh hal aneh ini. Mereka belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Seluruh pegunungan yang sepi berguncang. Mereka mendongak dan menemukan dengan ngeri, hutan di depan, sebenarnya juga bergetar, di dalam, hanya binatang roh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Suasana seperti ini sangat menyedihkan, dan membuat semua prajurit merasa tumpul untuk sementara waktu, seolah-olah sebuah visi akan segera meledak, sehingga tubuh tidak dapat membantu bergerak gemetar. Selain itu, para pejuang ini tidak menyadari bahwa atmosfer aneh seperti itu berpusat di pegunungan-pegunungan kuno, dan merembes ke barisan pegunungan lainnya. Sosok binatang roh yang berkelap-kelip menjadi semakin keras dan semakin maniak. Chu Xingyun berdiri di puncak gunung, kelopak matanya terkulai, dan semuanya ada di bawah matanya. Wajahnya masih tidak terkejut, dan tampaknya keruntuhan dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, hatinya dingin. Sosoknya menyapu ke langit, Chu Xingyun berubah menjadi aliran cahaya, dan memisahkan diri. Tidak ada yang menemukan keberadaannya dari awal hingga akhir, apalagi mengetahui semua tindakannya. Di puncak Gunung Wanjian, kekosongan yang stabil bergetar tanpa peringatan, dan riak-riak ungu dan hitam yang luas menyebar, memecahkan jejak padat dan akhirnya berubah menjadi saluran gelap, tidak ada tempat untuk terhubung. Di lorong itu, seekor binatang buas ribuan meter berlari keluar, dan melihatnya menutupi kekuatan kekosongan ungu dan hitam. Setelah tersapu, ruang itu tidak seperti apa-apa, dan melewatinya dengan mudah, dan perlahan-lahan mendarat menuju Gunung Wanjian. Di atas kepala ular itu, berdirilah seorang lelaki muda berpakaian hitam, mata gelapnya dalam dan baru saja mendarat, tubuhnya tiba-tiba berubah, dan ada perasaan samar-samar mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang kamu belum mendesak pesawat ulang-alik kosong untuk beristirahat sesuka hati, agar tidak mempengaruhi dunia. Pria muda berkulit hitam itu berkata kepada binatang ular abu-abu, binatang buas itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan membalikkan mata ular besar itu. Tampaknya mencemooh kata-kata pemuda hitam. Segera, binatang ular abu-abu hitam sekali lagi meluncur ke dalam kekosongan, memutar, dan tubuh besar ribuan kilometer menyusut tajam. Pada akhirnya, itu menjadi hanya satu kaki panjangnya, berubah menjadi hantu, dan tidak memasuki bagian terdalam dari Gunung Wanjian. Binatang ular abu-abu aneh yang aneh ini secara alami terlalu bersalah atas roh ular sanca. Di kota Zunwu, setelah menelan 4 pilar spiritual berturut-turut, ia benar-benar menghilangkan keletihan, dan latihan kultivasinya selangkah lebih dekat mencapai kondisi ganda yin dan yang. Namun demikian, dalam masa pertumbuhannya, masih belum dapat secara sewenang-wenang mendesak pesawat ulang-alik yang kosong. Setelah setiap pesawat ulang-alik itu akan mengkonsumsi semua kekuatan spiritual dan menjadi bentuk saku. Ketika saya masih muda, saya bisa mengendalikan kekuatan kekosongan. Jika saya sepenuhnya dewasa, saya mungkin bisa berkeliaran di kekosongan tanpa akhir tanpa menyakiti sedikit pun. Melihat sosok Taixu yang menggigit piton roh, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya.
Tao, saat itu, beberapa sosok tiba-tiba muncul di belakangnya, mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Hah, Ketika tokoh-tokoh ini melihat Xingyun dengan jelas, wajah mereka berubah secara drastis, dan mereka segera berlutut di tanah, membenamkan kepala mereka dalam-dalam, dan dengan hormat berkata, "Murid, telah melihat Bapa Bangsa." Suara orang-orang ini sangat rapi, dan selain rasa hormat, ada jejak rasa takut dan keraguan. Takut, identitas mereka hanyalah murid biasa, tetapi Chu Xingyun adalah penguasa Paviliun Wanjian, jenius terkuat di wilayah kesedihan utara Megatron. Mereka tidak bisa takut. Keraguan, beberapa dari mereka yang bertanggung jawab atas Wan Jianshan, dari awal hingga akhir, tidak memperhatikan keberadaan Chu Xingyun, mereka juga tidak tahu mengapa Chu Xingyun muncul di sini. Fakta bahwa Chu Xingyun pergi ke dinasti Kaisar Qianwu sangat tidak jelas. Hanya orang yang paling inti yang bisa tahu bahwa murid biasa ini akan bingung dan menerima begitu saja. Lewati perintah saya untuk melanjutkan, tetapi Paviliun Wanjian tingkat tinggi segera pergi ke Wanjian Hall tanpa kesalahan. Ekspresi Chu Xingyun serius, dan dia tidak melihat pada beberapa murid. Dia berjalan cepat dan bergegas menuju Wanjian Hall. Pergi. Ketika Chu Xingyun melangkah ke Wanjian Hall, perintahnya telah sepenuhnya tersebar di Paviliun Wanjian, dan semua tokoh berlari dari seluruh penjuru, tidak berani untuk acuh tak acuh, pemandangannya cukup spektakuler. Orang pertama yang tiba adalah Bailey. Dia melangkah ke Aula Wanjian dan melihat bahwa tubuh Chu Xingyun tidak terluka. Dia segera lega dirinya diam-diam, tanpa banyak bicara, dan turun ke Gaotang, menunggu dengan tenang. Segera, di luar Wanjian Hall, orang-orang datang satu demi satu, dan suara memecah langit berlanjut. Namun, ketika orang-orang ini melangkah ke Aula Wanjian, napas mereka yang keras menyatu secara serempak, dan suara mereka berhenti, kepala mereka hormat, dan mereka meneriaki kata patriark kepada Chu Xingyun. Bahkan Qin Levan, Lu Qingyao, dan lainnya mengungkapkan kekaguman yang sama ketika mereka mengangkat tangan dan melemparkan tangan mereka. Seluruh Wanjian Hall, lebih dari 100 orang, memiliki suasana yang sangat damai, dan semua orang diam-diam dipimpin oleh Chu Xingyun. Tidak ada kekacauan. Pada saat ini, suara lain memecahkan langit datang, tetapi perbedaannya adalah bahwa napas orang ini sangat misterius. Meskipun sedikit lemah, itu sangat murni, seperti gelombang yang mengenai wajah, biarkan Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya. Sosok yang tercetak dalam penglihatannya tidak aneh, tetapi itu adalah aroma air, tetapi ketika dia melihatnya dalam gaun biru dan pedang tanpa pinggang, matanya sejelas batu permata, dengan gelombang cahaya yang berkelanjutan. Jika Anda melihatnya dengan hati-hati, saya terkejut menemukan bahwa kedalaman mata ini tampak seperti rubah kecil. Roh rubah ini sangat istimewa, tidak ada pesona dan kesadaran diri yang dimiliki rubah, tidak ada kelicikan, tetapi sangat murni, bahkan dengan sentuhan transendensi tertinggi, seperti keabadian, halus dan benar. Ini adalah kekuatan Jiwei Xian Hu Wuling. Chu Xingyun berkata dalam hati, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Pada awalnya, di Istana Guru Abadi, Sui Liuxiang menyerahkan rubah peri berekor 9, Wuling kepada Chu Xingyun, dan memintanya untuk memberikan Sui Qianyu, dan menyuruh Chu Xingyun untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendapatkan Jiwei Xian Hu Wuling, Sui Qianyu ditutup sepanjang hari, berusaha mewarisi kekuatan Jiwei Xian Hu Wuling, dan pada saat ini, Jiwei Xian Hu Wuling telah diintegrasikan ke dalam tubuh Sui Qianyu. Seperti yang kita semua tahu, roh bela diri berasal dari bagian jiwa yang terdalam dan memengaruhi seni bela diri setiap saat. Di bawah pengaruh roh Wu Wei dari peri rubah ekor 9 Wuling, nafas telah berubah secara dramatis, meskipun itu adalah rubah peri, setiap gerakan, luar biasa, dan secara tidak sadar akan menyebabkan tekanan di jantung. Saya telah melihat Master Pavilion. Sui Qianyu merasakan tatapan Chu Xingyun, dan ada beberapa ekstasi di hatinya. Dia mengucapkan sepatah kata dan nada suaranya juga berubah. Itu terus-menerus dan halus, dan itu sangat manis. Justru pembukaan inilah yang dilirik oleh banyak orang di Aula Wanjian. Mereka semua merasakan perubahan air Qianyu, dan jantung meningkatkan detak jantung mereka, dan kesulitan bernapas. Mata Chu Xingyun melintas, dan dia menjawab secara acak, yang membuat Sui Qianyu agak frustrasi, tetapi segera, dia tersenyum lagi di wajahnya. Lian Bu bergerak ringan, dan berdiri sendiri. Ke samping, mata seperti permata, masih menatap dalam pada Chu Xingyun. Setelah Sui Qianyu kembali ke tahta, semua anggota tingkat tinggi Paviliun Wanjian berkumpul di sini. Chu Xingyun melihat ini dan perlahan-lahan berdiri. Dia membuka pintu dan berkata, saya telah sepenuhnya menyelidiki masalah kota Zunwu. Tangan hitam di belakang mereka adalah kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo. Tujuannya adalah untuk memprovokasi hubungan antara Paviliun Wanjian dan dinasti Eitin dan untuk menemukan kekuatan yang kita miliki sekarang. Mendengar pernyataan Chu Xingyun, kerumunan terkejut, tetapi mereka tidak bisa memikirkannya. Dinasti yang tampaknya biasa ini bergolak. Tangan hitam di belakangnya sebenarnya adalah kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo. Pada saat yang sama, mereka samar-samar merasa salah.
Matanya tenggelam. Melihat ini, Chu Xingyun terus berkata, setelah menyelidiki masalah ini, saya menembak dengan marah dan berhasil membunuh dua sekte utama, tetapi yang tidak dapat diubah adalah bahwa kata-kata provokatif mereka telah diam-diam menyusup ke dalam 18 dinasti. Ketika Chu Xingyun berbicara, tangannya melambai. Tubuh Xia Yunqing dan Ji Yuan tiba-tiba muncul di bidang penglihatan orang banyak menyebabkan murid mereka terus menyusut dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Xia Yunqing dan Ji Yuan adalah master terkenal di Wastelen Utara, terutama Ji Yuan, yang menempati peringkat sebagai wakil master, apakah itu berarti atau kekuatan, adalah master dari master. Namun, sekarang dia sudah mati, di bawah tangan Chu Xingyun, yang benar-benar mengejutkan. Ini berbeda dari tangan Chu Xingyun. Pada akhirnya, berapa banyak kartu yang dia miliki. Bahkan kekuatan Super Yin dan Yang Seven dapat secara paksa dibunuh. Penampilan Ji Yuan dan Xia Yunqing telah menunjukkan bahwa Daluo Golden Gate dan Shen Xiao Dian telah memiliki serangkaian rencana untuk menyerang Wan Jiandian. Bahkan dalam waktu dekat mereka akan datang ke tentara seperti anjing gila dan ingin menggigit daging dan darah pavilion Wan Jian. Pada saat ini, suara nyaring Chu Xingyun membalikkan pikiran orang banyak. Saya melihat dia berhenti, dan suaranya menjadi sedikit suram. Dia berkata, dalam menghadapi situasi ini, kita harus melawan dua gerbang utama. Invasi harus sepenuhnya mengendalikan 18 dinasti dalam waktu sesingkat mungkin, dan semua masalah harus dikaitkan dengan pavilion Wan Jian, yang berada di bawah pengawasan kami. Bagaimanapun, pertarungan yang sulit ini tidak dapat dihindari. Ketika suara ini jatuh, pikiran orang banyak jatuh ke bawah. Bahkan, mereka juga berharap ini terjadi. Di antara 6 kekuatan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao seharusnya lebih kuat dari pavilion Wan Jian dan sekte kuno Xinchen. Alasan mengapa mereka tidak bergerak hanya menghambat keberadaan istana Jiuhan. Pada saat ini, dua alam besar ini dikendalikan oleh Chu Xingyun, dan mereka berada dalam tahap pengembangan. Ini pasti akan memprovokasi ambisi besar gerbang emas dan aula Seng Xiao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tindakan dari dua gerbang besar itu begitu cepat dan bahkan sebuah konspirasi telah diatur. Mereka diam-diam mengirim orang ke kota Zunwu dalam upaya untuk menjerumuskan pavilion Wan Jian ke dalam kekacauan. Kami menghadapi gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao. Peluang menang tipis. Hanya dengan secara paksa mengendalikan 18 dinasti dan memusatkan semua kekuatan akan ada sinar vitalitas, tapi, Xia Qingcheng berdiri dan berkata, apakah 18 dinasti yang baru saja diprovokasi setuju dengan ini? Kerumunan berbicara dalam diam. Karena tembakan Ji Yuan dan Xia Yunqing, mereka yang menghormati Wu Cheng, semuanya mengabaikan Chu Xingyun dan pavilion Wan Jian, dan karena ini, dinasti ke-18 akan kehilangan rasa hormatnya pada Chu Xingyun, dan hanya akan merasa bahwa ia sedang bermain trik. Generasi. Di bawah keadaan ini, Wan Jiange harus dengan kuat mengendalikan 18 dinasti dan mengendalikan semua kekuatan dan sumber daya. Itu tidak mudah untuk dikatakan, bahkan mungkin menarik oposisi yang kuat dari dinasti 18 dan pergulatan internal yang hebat pecah. Ji Yuan dan Xia Yunqing sudah mati di tangan Chu Xingyun, tetapi tugas mereka telah selesai, berhasil menghasut sikap 18 dinasti terhadap Wan Jiange. Tidak seperti desahan orang banyak, Chu Xingyun duduk di platform tinggi, tetapi ekspresinya menjadi lebih dan lebih tenang, matanya sedikit terangkat, dan dia meludahkan kata dengan ringan, ayo. Boom! Hampir pada saat ketika suara itu jatuh ke tanah, di luar aula Wan Jian, sesosok yang tajam bergegas mendekat mengejutkan semua orang, dan menghancurkan suasana keheningan yang membeku. Berani mengganggu konferensi Zongmen, kamu sangat berani. Lu Xing menatap sosok itu dengan tatapan suram, telapak tangannya melirik, dan darah menyebar seperti kabut air. Pavilion Lord, aku punya sesuatu untuk dilaporkan, binatang teror tiba-tiba meletus di 18 Dynasties. Sosok Ling Li adalah murid biasa pavilion Wan Jian. Lembut roboh ke tanah, berteriak keras. Pasang binatang buas. Ketika orang banyak mendengar dua kata ini, wajah mereka menjadi pucat dan Lu Xing tiba-tiba berhenti, bertanya, apa yang sedang terjadi, dinasti mana yang ada? Mereka semua tahu betul tentang pasang surut binatang. Keberadaan makhluk ini benar-benar bencana. Ia akan membantai banyak orang tak bersalah dan akan menghancurkan kota-kota dan mengganggu operasi dinasti. Bahkan beberapa pasang binatang buas terlalu besar dan mengerikan hingga ekstrim, yang akan membuat Wan Jiange merasa sedikit bingung dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bukan satu dinasti, tetapi dinasti ke-18. Gelombang binatang meletus di mana-mana, dan skala gelombang buas ini jarang terjadi selama 100 tahun. Bahkan jika baru saja pecah, mereka semua secara samar-samar mengelilingi pavilion Wan Jian dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Ayo, murid biasa berduka. Ketika dia menerima berita itu, dia hampir pingsan dan mengepalkan giginya sebelum dengan enggan melangkah ke istana Wan Jian. Sejumlah besar pavilion Wan Jian tingkat tinggi, semua mata menjadi kusam, sementara di belakang, semua elit pavilion Wan Jian agak tak berdaya, dan ada perasaan kuat bahwa rumah itu hancur oleh hujan malam.
Paviliun Wanjian sedang dalam pengembangan, kekuatan dan sumber daya dari 18 dinasti belum dikontrol secara paksa, gerbang emas Luo besar dan aula para dewa sedang mengawasi, dan mereka akan dapat menembak kapan saja. Tiga situasi kritis ini cukup untuk membuat orang merasa tertekan, tanpa terduga, pada saat yang genting ini, gelombang besar binatang meletus, sepenuhnya mengisolasi 18 dinasti. Banyak orang merasa linglung dan tidak tahu cara menembak. Diam. Tiba-tiba, Chu Xingyun mendengus, membawa Wan Jiandian kembali ke ketenangan, dan memfokuskan mata semua orang pada wajahnya yang tampan, seperti iblis. Chu Xingyun mengamati kerumunan, dadanya terangkat sedikit, dan dia secara spontan memancarkan jejak gaya kepemimpinan, dengan mengatakan, pecahnya gelombang hewan memang bencana tetapi penampilannya juga telah memberi kami bantuan besar. Pentingnya Paviliun Wanjian bukan untuk mengendalikan dinasti ke-18, atau untuk memperbudak dinasti ke-18, tetapi untuk melanjutkan dupa dinasti ke-18 secara diam-diam dari perspektif wali, dengan demikian menggali lebih banyak jenius dan saling menguntungkan. Saling menguntungkan dan kekuatan timbal balik. Sekarang, gelombang buas telah meletus dan tidak ada tanda-tandanya. Lagi pula, dinasti ke-18 berada dalam kekacauan. Pada saat ini, kami bertindak sebagai Wan Jiange untuk membantu semua murid pengungsi melarikan diri dari bahaya dan memberi mereka tempat tinggal. Tanyakan saja kepada mereka apakah mereka akan terus membenci Wanjian Pavilion. Kata-kata Chu Xingyun menyebar ke gendang telinga semua orang, yang membuat semua orang bertanya-tanya, dan entah kenapa menyulut nyala api dalam pikirannya. Dia ingin pergi ke dinasti 18 segera untuk menyelamatkan rakyatnya di kedalaman air. Air pasang surut ada di seluruh 18 dinasti. Setiap tempat terancam punah, jadi kita harus pergi keluar semua untuk mencari dan menempatkan semua sumber daya ke Paviliun Wanjian, sehingga kita dapat selamat dari bencana pasang surut binatang ini dan secara aktif melawan besar Luo Jinmen dan Shen Xiaodian dapat membalikkan seluruh situasi yang memalukan ini. Suara Chu Xingyun menjadi lebih berdering, dan pada saat yang sama, dia terus melewati orang-orang baik di matanya, seolah-olah semuanya sudah diatur. Tetapi ketika dia melihatnya, dia melihat ke-10 penatua dan berkata dengan suara yang dalam, 9 dari kalian, masing-masing memerintah 2 dinasti, sebenarnya adalah 18 dinasti. Adapun cara penyebarannya, saya tidak ingin mengabaikannya. Adapun kegilaan, kamu bertanggung jawab. Berspekulasi tentang bahaya pasang binatang ini, dan catat perubahan dalam pertanyaan pengujian dari waktu ke waktu. Itu benar. Chu Xingyun tiba-tiba teringat sesuatu, memalingkan muka, melihat Yandu di sudut yang jauh, dan berkata dengan suara yang kental, Chu Tiger, perilaku kultivasi Anda belum memasuki ranah roh surgawi, berurusan dengan masalah pasang binatang. Tidak bisa dihindari bahwa ini sedikit melelahkan, jadi saya memutuskan untuk membiarkan Anda dan Yandu bergabung untuk menghentikan penyebaran gelombang buas. Terima kasih, Patriark. Chu tiba-tiba mendengar ekstasi. Perlu dicatat bahwa kekuatan Yandu telah mencapai tingkat ke-9 roh bumi. Beberapa hari yang lalu, ia mengambil eliksir dan berhasil melangkah ke ranah roh surgawi. Penguasaan racun yang dikuasainya bahkan lebih kuat, dan itu jelas merupakan senjata untuk membunuh. Chu dan Yandu akan bekerja sama untuk menghadapi gelombang buas, dan itu akan jauh lebih menyeluruh. Di sisi lain, Yandu mendengar distribusi Chu Xingyun, dan ekspresinya masih sesaat ketakutan. Tidak lama sebelum dia tiba-tiba pulih, berlutut dan berkata, Yandu tidak akan memenuhi harapan Tuan Kabinet. Setelah melihat ini, Chu Xingyun sedikit mengangguk, menambahkan, harapan saya sangat sederhana, adalah untuk menahan gelombang binatang buas ini, untuk meminimalkan jumlah korban, untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari dinasti 18, dan membenarkan Paviliun Wanjian. Status reputasi. Mengingat hal ini, saya memutuskan untuk segera membentuk Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Penalti, di bawah kendali Qin Yuyan, Mo Wanggong dan Lu Xing, sehingga dapat menyusup ke ke-18 dinasti sehingga tidak ada satu daerah yang akan mengalami kebingungan. Dapat dikembangkan secara tertib dan tumbuh lebih kuat. Chu Xingyun berkata dengan sedih, untuk sementara waktu orang banyak menatapnya dengan pandangan kagum, dan mereka sangat yakin dengan kata-kata ini. Luar biasa. Kerusuhan di kota Zunwu meninggalkan bayangan di hati orang banyak. Paviliun Wanjian sedang dikembangkan, di dalam ke-18 dinasti terus-menerus dalam kekacauan dan situasinya kacau balau. Di luar, gerbang emas Luo besar dan kuil Tuhan saling menatap satu sama lain, dan mereka akan menembak kapan saja. Bagi para murid Paviliun Wanjian, rasanya seperti batu besar yang membebani hati mereka, dan rasanya sangat tidak nyaman. Pernyataan Chu Xingyun segera memberi mereka perasaan sejahtera. Mereka pertama-tama mengendalikan 18 dinasti, membereskan kekacauan, dan kemudian mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk melawan gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao. Selain itu, tepat saat orang banyak berpikir, suara Chu Xingyun terdengar lagi. Tetapi ketika dia melihat matanya redup, dia berbicara seperti pedang, dan berkata dengan dingin, jika selama proses mengambil alih dinasti 18, ada orang-orang yang memberontak, tidak peduli siapa orang itu, bagaimanapun status mereka, mereka dibunuh di tempat dan mayat itu ditangguhkan selama 3 hari, terutama jika Anda bersalah.
Ketika kata-kata itu jatuh, hati orang banyak bergetar keras dan mata mereka terangkat, tetapi mereka bertemu mata dingin Chu Xingyun. Jelas ini bukan lelucon, dan pelanggar harus dibunuh di tempat. Bahkan jika orang yang memberontak adalah raja dinasti yang berada di atas, hanya ada satu cara untuk mengakhiri. Ada apa denganmu? Ketika orang banyak terdiam, Chu Xingyun berbicara lagi, membangunkan mereka, menggelengkan kepala satu persatu, tidak berani untuk tidak menaati perintah Chu Xingyun. Karena tidak apa-apa, ayo pergi, tidak ingin menunda waktu. Mata Chu Xingyun bengkak dan dingin, dan suaranya juga berfluktuasi, tangan kanannya melambai dengan santai, dan di bawahnya, kerumunan segera menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menyapu 10.000 balai pedang. Hanya dalam beberapa saat, di Aula Nuojia Wanjian, selain Chu Xingyun, hanya Sui Qingwu dan Qin Yuyan yang tersisa. Serangkaian tepuk tangan terdengar, dan Qin Yuyan memudar ekspresi hormat barusan, bibir merah sedikit terangkat mengungkapkan senyum yang menyentuh menghadap Chu Xingyun dan berkata untuk mengambil alih masalah 18 kaisar, biarkan orang-orang memberi hormat dan kemudian dengan kata-kata berdarah itu mengejutkan semua murid dan membuat mereka merasa takut. Kontrol metode ini mengejutkanku. Jika kurasa benar, wabah pasang surut binatang buas juga harus ada hubungannya denganmu. Lagi pula, ini terjadi terlalu kebetulan. Bagi pavilion Wanjian ini sangat membantu. Sekarang, Wanjiandian tidak memiliki murid dan tidak ada orang luar lainnya. Nada bicara Qin Yuyan juga cukup acak. Kamu tiba-tiba mengatakan kata-kata ini, apakah kamu ingin menyerangku dan mengatakan bahwa aku membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Chu Xingyun menggerakkan matanya dan menjawab dengan bercanda. Chu Xingyun tidak terkejut dengan tembusan Qin Yuyan. Pada kultivasi sebagai bakat, Qin Yuyan tidak kuat dan hanya dapat dianggap sebagai biasa-biasa saja, tetapi Qin Yuyan sempurna dalam hal visi dan pemikiran, itulah sebabnya Chu Xingyun ingin Qin Yuyan mengambil alih departemen bisnis. Namun, Qin Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, pengaturan yang Anda buat memang akan menyebabkan banyak orang mati, tapi ini adalah cara terbaik untuk Wan Jiange dan dinasti 18. Persembunyian tersembunyi Ji Yuan dan Xia Yunxing telah menunjukkan bahwa ambisi Daluo Golden Gate dan Shen Xiaodian, selama waktunya tepat mereka akan secara sewenang-wenang menembak dan dengan paksa mengambil alih dua domain utama. Jika kamu benar-benar sampai ke titik ini, dinasti 18 dan kota kuno 18 akan sepenuhnya tersapu oleh darah, dan bahkan lebih lagi, bahkan kota itu akan terbakar, dan likuidasi akan sepenuhnya menyeluruh, tanpa meninggalkan jejak. Qin Yuyan secara pribadi mengalami pertempuran berdarah di kota kekaisaran. Dia tidak mengerti metode brutal sang diktator dan menghela nafas, dibandingkan dengan ini, bencana yang disebabkan oleh gelombang binatang terlalu kecil untuk layak disebut sama sekali. Omong-omong, dia mengangkat alisnya yang cantik dan berkata dengan suara aneh, sebenarnya, semua yang Anda lakukan adalah untuk dinasti 18 dan juga untuk kota kuno 18, tetapi sangat disayangkan bahwa beberapa orang tidak memahaminya, juga mereka tidak memahaminya. Akan memberontak melawanmu. Mungkin, Chu Xingyun mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, di bawah kekacauan, sejak kekacauan telah muncul, kepatuhan, kelahiran, pemberontakan, pembunuhan, tidak ada lagi penjelasan yang diperlukan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Qin Yuyan tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian senyumnya semakin tebal. Dia menatap Chu Xingyun untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tersenyum dengan emosi dan berkata, dunia ini benar-benar indah. Chu Xingyun juga memandang Qin Yuyan, ekspresinya sedikit tertinggal, saya tidak tahu apa yang dimaksud Qin Yuyan. Bayangkan bahwa pada awalnya, Anda hanya pemilik klan turun-turun, tanpa magang, tetapi hanya dalam beberapa bulan, Anda menghancurkan keluarga air, merevitalisasi keluarga, dan menjadi jenius pertama kota Xifeng. Ditaklukkan oleh Anda, bersedia menjadi bawahan. Setelah itu, kamu melangkah ke kota kekaisaran, tidak hanya mendobrak banyak reputasi, tetapi juga mendirikan kamar dagang Yunteng, memegang garis kehidupan ekonomi dari dinasti Liu Yun di tanganmu, dan memiliki reputasi dan kekuasaan yang tak ada habisnya. Dan pada saat ini, kamu sudah menjadi Yin dan yang kuat yang kuat. Kamu memiliki kendali atas 18 dinasti dan 18 kota kuno dalam satu gerakan, duduk di wilayah sekte yang luas. Dengan satu urutan, ribuan orang menekuk lutut mereka dan tidak berani untuk mematuhi. Setelah mengingat kata-kata itu, dia meludahkan mulut Qin Yuyan, membuat matanya sedikit demi sedikit menjadi kabur. Dalam pupilnya, dia sedikit mengagumi kemuliaan, seperti seorang wanita kecil, tanpa gerakan tegas seperti biasanya. Sepanjang jalan, Qin Yuyan menyaksikan kebangkitan Chu Xingyun dengan matanya sendiri. Dari anak muda biasa ke kejeniusan yang mengejutkan dan jahat, dan kemudian menjadi penguasa pavilion Wanjian, transformasi Chu Xingyun terlalu mengejutkan untuk membuat orang percaya. Terutama sekarang, momentum yang ditampilkan oleh Chu Xingyun memberi ilusi pada Qin Yuyan. Pada suatu waktu, dia berpikir bahwa berdiri di depannya adalah pemegang kekuasaan tinggi lama, yang mengambil semua hal ke tangannya dan menyusun strategi. 1000 mil. Dunia ini memang luar biasa, tetapi dunia ini juga tidak dapat diprediksi. Segala yang saya lakukan adalah hanya untuk mencapai apa yang saya pikirkan dalam hati saya. Ini tidak semulia dan tanpa pamrih seperti yang Anda katakan.
Nafas. Setelah melihat ini, Qin Yuyan tersenyum tipis lagi, tapi setelah tawa itu, dia menatap mata Chu Xingyun, tapi ada sentuhan ketidakpahaman. Saya tidak tahu mengapa, dia menyaksikan Chu Xingyun tumbuh selangkah demi selangkah dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Ketika hatinya penuh kekaguman, dia juga penuh dengan ketidakberdayaan. Sepertinya jarak antara dia dan Chu Xingyun semakin jauh. Jika aku bisa berkenalan dengan Chu Xingyun sebelum Sui Liuxiang, betapa baiknya itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh datang ke pikiran Qin Yuyan. Bahkan dirinya sendiri, dia terkejut dengan pemikiran ini. Namun, pikiran seperti itu juga perlahan melayang di pikiran Sui Qingwu, membuat matanya yang indah terfokus pada tubuh Chu Xingyun, tidak dapat bergerak setengah poin. Demikian pula, perasaan ketidakberdayaan jauh di dalam Sui Qingwu masih ada, tetapi lebih intens dan mendalam daripada Qin Yuyan. Ekspresi Qin Yuyan dan Sui Qingwu, Chu Xingyun menatap matanya, tapi, dia tidak banyak bicara karena selalu tetap acuh tak acuh. Dalam hati Chu Xingyun, hanya ada satu orang, Sui Liuxiang, dan selain itu, tidak ada wanita yang bisa membuka pengawalnya. Suasana canggung berlangsung untuk sementara waktu. Setelah Qin Yuyan dan Sui Qingwu diam-diam menghela nafas, mereka melangkah keluar dari istana Wanjian satu demi satu, dan Chu Xingyun juga meninggalkan sini dan berjalan menuju kediaman. Begitu dia melangkah ke pintu kamar, Chu Xingyun berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, ada apa? Berbicara, di belakangnya, sesosok ramping muncul. Pendatang itu adalah Sui Qianyu. Tetapi melihat dia jatuh dari langit, pakaian biru itu berkibar-kibar seperti ombak, dan kemudian dikombinasikan dengan napas peri unik tubuhnya, tiba-tiba membuat orang merasa malu. Saya telah melihat Tuan. Sui Qianyu memberi hormat pada Chu Xingyun. Chu Xingyun berbalik, mengangguk, dan tidak berbicara, diam-diam menunggu Sui Qianyu untuk terus berbicara. Melihat Chu Xingyun seperti ini, Sui Qianyu tidak berani mengabaikannya, dan segera berkata dengan keras, Tuan, saya sebelumnya telah menggabungkan 9 ekor rubah abadi Wuling. Apakah itu ingatan, atau seni bela diri, dan bahkan beberapa kekuatan magis yang tidak diketahui, bagaimana saya harus berurusan dengan cahaya dan bayangan ini? Wuling berasal dari bagian terdalam jiwa, dan rubah abadi 9 ekor Wuling keluar dari tangan kerajaan kaisar ini. Keberadaannya harus dimasukkan ke dalam alam kaisar yang kuat. Jika Anda dapat mempelajarinya, benar latihan Anda akan sangat membantu. Chu Xingyun tahu semua, dan dengan sabar berkata, hanya saja lampu dan bayang-bayang ini datang dari orang-orangnya, bahkan jika Anda adalah keturunan keluarga Sui, Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami, jadi Anda perlu memiliki diri sendiri ketika berlatih. Anda perlu memiliki wawasan Anda sendiri, dan itulah cara nyata untuk menjadi kuat. Murid itu mengerti. Sui Qianyu mengingat kata-kata ini dalam benaknya. Setelah menjawab, bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi dia berhenti menyentuh mata gelap Chu Xingyun. Apalagi, Chu Xingyun mengerutkan kening dan bertanya. Mata Sui Qianyu bergidik, berhenti, dan kemudian berkata, Tuan, saya mendengar desas-desus bahwa salah satu murid yang dikirim oleh istana Jiuhan, bernama Sui Liuxiang, selama 6 sekte orang-orang. Ketika mengatakan ini, pikiran Sui Qianyu tegang, dan kata-katanya belum selesai. Suara tenang Chu Xingyun datang, mengatakan, kamu tidak perlu menebak, dia adalah Liuxiang, bukan yang lain. Sui Qianyu tampak malu dan hanya ingin terus mengajukan pertanyaan, tetapi Chu Xingyun tampaknya melihat melalui pikirannya dan melanjutkan, untuk beberapa alasan, dia pergi ke istana Jiuhan dan tidak bisa pergi, apalagi tinggal bersamaku. Jadi, yang saya lakukan sekarang adalah menginjakkan kaki di Nine Cold Palace dan menyelamatkannya, tidak lebih dari itu. Sebelum gagal mencapai tujuan ini, aku tidak akan pernah menyerah, aku juga tidak akan dirugikan. Chu Xingyun menambahkan, cahaya ketekunan di matanya sangat menyilaukan, membiarkan kepala Sui Qianyu kosong. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika baru saja pulih, dia melihat bahwa Chu Xingyun telah melangkah ke halaman. Hanya di pupil matanya, dia meninggalkan punggung yang cukup gelap. Apakah segalanya untuk air yang harum? Melihat punggung Chu Xingyun, mulut Sui Qianyu tanpa sadar membisikkan kalimat ini, jauh di dalam hatinya, perasaan ketidakberdayaan yang sama naik. Namun, dia tidak menghela nafas dekaden. Di mata biru seperti air, cahaya ilahi yang mantap muncul, napas seluruh orang tiba-tiba berubah, dan bahkan perasaan janji pada awalnya menghilang tanpa jejak. Chu Xingyun tidak tahu tentang perubahan penampilan Sui Qianyu. Begitu dia melangkah ke halaman, dia memasuki ruang batin, matanya tertutup, dan dia secara bertahap membuang pikiran di dalam hatinya. Sejak mengambil alih Wanjian Pavilion, pikiran Chu Xingyun telah merasa panik sepanjang hari. Dalam benaknya, sosok air dan wewangian sering muncul, yang terakhir disegel dalam es yang tebal, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan berangsur-angsur kabur, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi, dia masih memiliki perasaan aneh. Tampaknya Sui Liuxiang juga bisa melihatnya, tetapi matanya berubah setiap hari, menjadi lebih dan lebih acuh tak acuh dan asing. Yin dan Yang kuat sudah mampu mengendalikan satu sisi dunia.
Di tengah-tengah dunia, aku bisa merasakan perubahan di dunia. Pada zaman Istana Kekaisaran, aku dan cinta Liu Xiang terkondensasi menjadi ikatan, dan samar-samar aku bisa merasakan situasi pihak lain. Semakin kuat perasaan, semakin tidak menguntungkan adalah situasi Liu Xiang. Dia harus menderita rasa sakit yang tak terkatakan. Aku harus menangkap setiap menit dan setiap detik, dan aku tidak boleh mengendur. Sebuah kata terdengar dari mulut Chu Xingyun. Matanya masih tertutup, tetapi dia memancarkan rasa kuat yang kuat di tubuhnya. Dia menjepit segel Prancis dengan tangannya dan segera memasuki kondisi kultivasi. Pada saat kerja keras Chu Xingyun, di tanah yang sangat utara jauh dari Wanjian Pavilion, di sini berdiri puncak es besar yang tidak mencapai puncak. Di puncak-puncak, sebuah istana es besar ditangguhkan, melepaskan napas sedingin es terus-menerus, batal beku. Gemuruh. Ledakan suara gemuruh meledak dan aku melihat dua sosok berkelip-kelip di istana es, satu biru dan ungu lainnya, melewati kehampaan seperti pita dan terus-menerus membuat tabrakan sengit. Nafas kedua sosok ini sangat kuat, mereka berdua adalah yin dan yang kuat, dan mereka dapat mengendalikan embun beku, melempar tangan mereka di kaki, inci kekosongan beku, ribuan bunga es jatuh, dan di mana-mana di dalam ruangan, hanya es dan dingin, anomali mengerikan. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, dingin yang dikendalikan oleh sosok biru agak aneh, dan itu dapat membekukan es lagi, tidak menunjukkan vitalitas sama sekali, dan ada kecenderungan untuk menekan sosok ungu. Monster es. Pada saat itu, sosok ungu itu tampak sedikit marah dan pemalu, dan dengan minuman dingin, cambuk panjang duri es muncul di tangannya, terus melambai, dan kekuatan spiritual berubah menjadi 1000 duri dingin, menusuk sosok biru itu. Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan dari sosok ungu, sosok biru itu tidak banyak berubah. Tangan Jade menjelajah, angin beku seluruh istana es berhenti bersiul, dan ribuan duri dingin juga berhenti di sana, kehabisan napas. Melihat pemandangan ini, sosok ungu itu tampak ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan batu giok sosok biru itu melihat lagi. Tiba-tiba, angin beku menjerit lagi, dan ribuan duri dingin muncul kembali kesempatan membunuh, tetapi tapi itu menyerang ke arah sosok ungu. Sosok ungu itu ngeri, dan perubahan tiba-tiba membuatnya semakin terkejut, dia lupa untuk menolak dan menyaksikan Wan Qianhan terbunuh. Berhenti saja di sini. Di tengah serangan tiba-tiba, seorang wanita tua dengan wajah kurus muncul di tengah-tengah mereka berdua. Begitu dia membuat suara, sosok biru bergetar, dan tanda hati es samar-samar muncul di tengah alisnya. Tanda ini sangat buram, berkedip dan berkedip, sehingga mata sosok biru itu juga menjadi tidak terbatas, seolah-olah terus berjuang, tetapi pada akhirnya, sosok biru itu dengan kaku membungkuk ke belakang, tanpa emosi. Tao, Liu Xiang, hormati perintah gurunya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.